Urutan dalam melihat suatu linearitas program studi dilihat dari bidang ilmunya dulu. Baru setelah itu sub rumpunnya dan yang terakhir rumpunnya. Jadi urutannya bidang ilmu, sub rumpun, baru rumpun ilmunya. Mengetahui linearitas jurusan menurut dikti ya dari Kementerian Riset Pendidikan atau perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Ini biasanya digunakan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya dari S1 ke S2 maupun ke S3. Linearitas ini penting dalam rangka untuk apa? Untuk melamar suatu pekerjaan. Katakanlah dosen atau di kementerian-kementerian lain terkait, di kejaksaan ya. Itu harus punya jurusan yang linear. Bagaimana kelinearitasan suatu jurusan terbagi menjadi 3 level. Level 1 paling rendah, level 2 medium, level 3 ini yang paling dekat, yang paling linear. Jadi urutannya dari tertinggi itu 3, 2, baru 1. Rumpunnya apa saja? Ada MIPA, matematik dan IPA. Ada ilmu tanaman, hewani, kedokteran, kesehatan, teknik bahasa, ekonomi, ilmu sosial humaniora, agama dan filsafat, seni, desain dan media, dan ilmu pendidikan. Mungkin ada rumpun-rumpun lain yang terbaru. Ini termasuk yang umum dan sudah ada. Yang pertama, MIPA, matematik dan IPA. Rumpunnya, ilmu IPA itu termasuk dalam level 2. Kenapa? Karena dalam satu subrumpun ya, MIPA. Kan di dalamnya ada ilmu IPA. Kemudian fisika. Nah, MIPA, matematik dan IPA, fisika. Nah, fisika ini dekat ya. Level 3. Kenapa level 3? Karena dia dalam satu bidang. Kimia. Nah, kimia itu masuk IPA kan? Biologi. Nah, ada juga biologi. Biologi ini di beberapa univ itu bisa juga menjadi bioteknologi. Ya, biologi. Ini murni ya, berarti ya. Kemudian bidang IPA lain yang mungkin belum tercantum. Matematika. Nah, matematika masih dalam apa? Turunan. Ini masuk dalam subrumpun level 2 makanya. Matematika level 3. Ya, karena apa? Karena satu bidang matematika. Statistik. Nah, ini masih masuk nih, statistik juga. Ilmu komputer masuk. Dan bidang matematika lain yang mungkin belum tercantum. Kemudian ada kebumian dan angkasa. Kebumian dan angkasa. Astronomi ini masuk dalam level 3, level tertinggi. Jadi ada bidangnya. Ada astronomi, geografi, geologi, geofisika, meteorologi, dan bidang geofisika lain yang belum diketahui. Belum tercantum. Ilmu tanaman. Nah, ini kan subrumpun ya. Ilmu tanaman itu subrumpun. Rumpun ya. Ilmu tanaman itu rumpun, maaf. Nah, ilmu pertanian dan perkebunan itu baru subrumpunnya. Kemudian bidangnya ada ilmu tanah ya. Hortikultura, hama dan penyakit, pertanian, perkebunan, pemuliaan tanaman. Nah, ada apa lagi? Ada bidang pertanian lain yang belum tercantum. Kemudian ada teknologi dalam ilmu tanaman. Itu dalam subrumpun. Nah, maka levelnya level 2 di sini. Bidangnya apa? Ada teknologi industri pertanian atau biasa disebut agroteknologi. Ya, agrotek. Ada juga hasil pertanian. Itu bisa juga, masih bisa satu bidang.
teknologi pertanian, mekanisme pertanian, pangan dan gizi, pasca panen, perkebunan, bioteknologi pertanian dan perkebunan, ilmu pangan, bidang teknologi yang belum tercantum. Kemudian untuk subrumpun ilmu sosiologi pertanian. Sosiologi pertanian. Bidangnya ada ekonomi pertanian, gizi masyarakat dan sumber daya keluarga. Ekonomi pertanian. Ada juga sosiologi pedesaan, agribisnis, penyuluh pertanian dan sosiologi pertanian yang lain yang belum tercantum. Selanjutnya ada subrumpun ilmu kehutanan ya, SHUT. Bidangnya apa? Level tertingginya yang paling dekat linearitasnya ada budidaya kehutanan, konservasi sumber daya hutan, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, dan bidang kehutanan lain yang belum tercantum. Ilmu hewani. Nah, ini rumpun ya, ilmu hewani. Yang subrumpunnya apa? Hewani, peternakan. Kemudian bidangnya apa? Nah, bidangnya ya ada peternakan sendiri, ekonomi peternakan, nutrisi dan makanan ternak, teknologi hasil ternak, pembangunan peternakan, produksi ternak, budidaya ternak, produksi dan teknologi pakan ternak, ya, berhubungan sama ternak pokoknya. Bioteknologi peternakan, sains veteriner, dan bidang peternakan lain yang belum tercantum. Selanjutnya ada subrumpun ilmu perikanan. Nah, tentang ikan ya. Berarti bidangnya berhubungan dengan ikan, subjeknya ikan. Sosial ekonomi perikanan, pemanfaatan pemberdayaan ikan, budidaya ikan, pengelolaan hasil ikan, sumber daya perairan. Nah, ini masih ya meskipun bukan ikan tapi dia perairan. Ya, media utama dalam perikanan. Nutrisi dan makanan ikan, teknologi penangkapan ikan, bioteknologi perikanan, budidaya perairan, bidang perikanan lain yang belum tercantum. Kemudian ada ilmu kedokteran hewan. Nah, kedokteran hewan ini masuk dalam apa? Subrumpun. Maka levelnya level 2. Subrumpun. Ada kedokteran hewan dan kedokteran hewan lain yang belum tercantum. Ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran itu rumpun ya, masuknya ke rumpun. Ya, dia masuk ke dalam rumpun. Maka masih sangat umum sekali. Rumpun itu umum ya. Secara lebih spesifik masuk ke kedokteran spesialis, maka itu subrumpun. Nah, rumpun subrumpun. Nah, bidangnya apa? Nah, ini paling dekat, linearitasnya paling dekat itu bidang. Itu bidang itu ibaratkan mata kuliahnya atau ya mata kuliah yang diajarkan atau yang menjadi dominan. Ada anestesi, ada bedah. Bedah itu ada bedah umum, plastik, ortopedi, urologi, dan lain-lain. Ada kebidanan dan penyakit kandungan, ada kedokteran forensik spesialis ya, masuk ke dalam subrumpun spesialis. Ada kedokteran olahraga, penyakit anak, nuklir, fisik dan rehabilitasi, THD, THT, telinga, hidung, tenggorokan, anatomi, klinik, penyakit dalam ya. Biasanya spesialis SPPD ya, spesialis penyakit dalam. Jantung, kulit dan kelamin, mata, ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, paru biasanya SP ya, spesialis paru. Saraf, mikrobiologi, neurologi, psikiatri, radiologi, rehabilitasi medik, dan bidang lain yang belum tercantum. Ilmu kedokteran akademik, nah ini subrumpun.
Bidangnya apa? Yang linearitasnya paling dekat ada biologi reproduksi, ilmu biologi reproduksi, biomedik, dokteran umum, dokteran dasar. Ini macam seperti mata kuliahnya ya. Dokteran kerja, bidangnya, bidang ilmunya. Kemudian spesialis kedokteran gigi dan mulut, itu subrumpunnya. Rumpun dari apa? Kedokteran. Ada gigi, kedokteran gigi, bidangnya bedah mulut, penyakit mulut, periodonsia, ortodonsia, dan bidang-bidang lain yang belum tercantum. Ada lagi rumpun, subrumpun ilmu kedokteran gigi, maka dia level 2, subrumpun makanya. Ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran gigi komunitas, dan ilmu kedokteran gigi yang belum tercantum. Kemudian ada rumpun ilmu kesehatan, rumpunnya itu. Subrumpunnya ada kesehatan umum. Umum itu ada masyarakat, K3 ya, analisis kesehatan, ilmu gizi, epidemiolog, promosi kesehatan, ada ilmu olahraga juga. Selanjutnya untuk subrumpun dari rumpun ilmu kesehatan ada keperawatan dan kebidanan ya. Ada ilmu perawat, bidan, administrasi rumah sakit ya. Biasanya yang ada di rumah sakit ya. Ilmu biomedik, fisioterapi, analis medis, fisiologi, keolahragaan, rehabilitasi medik, akupuntur. Nah, ini biasanya semua yang ada di RS atau di klinik yang besar ada. Kemudian untuk subrumpun psikolog, nah, bidangnya ada umum, anak, masyarakat, kerja atau industri, dan yang lain yang belum tercantum. Ilmu farmasi, subrumpunnya, bidangnya apa? Ada umum apoteker, farmakologi dan farmasi klinik, biologi farmasi, apotek ya, farmasi dan kimia medis. Nah, untuk teknik, teknik itu masuk apa? Rumpun. Karena masih umum teknik itu. Lah, subrumpunnya, nah itu ada istilahnya fakultas ya. Ada fakultas. Kemudian habis fakultas masuk ke apa? Jurusan. Baru ke prodi. Nah, itu. Jadi levelnya 1, 2, 3. Semakin tinggi semakin linear. Nah, ilmu teknik ada subrumpunnya itu teknik sipil dan perencanaan tata ruang. Ada teknik sipil, lingkungan, rancang kota, PWK, perencanaan wilayah dan kota, pengairan, arsitek, transportasi, dan yang lain. Kemudian untuk teknik industri. Nah, industri itu bidangnya ada mesin produksi, beda ya, ada yang mesin produksi atau manufaktur, teknik kimia, teknik farmasi, teknik industri, kemudian astronautika, tekstil, refrigerasi, bioteknologi dalam industri, teknik nuklir, teknik fisika, energi, penginderaan jauh, material, dan yang lain belum tercantum. Kemudian ada subrumpun elektro, masih dalam rumpun teknik ya, elektro dan informatika. Tadi ada elektro, ada elektronika, dan bidang-bidang yang ada di sekitarnya. Ada sistem informasi juga ini. Jadi manfaatnya apa toh ini? Nah, ini bisa digunakan ketika kita ingin melamar suatu pekerjaan. Kebetulan kita punya ijazah yang lebih dari 1 untuk jenjang perguruan tinggi, bisa D3 S1, S1 S2, S1 S2 S3 dan seterusnya. Nah, itu bisa dilihat linearitasnya. Dari apa? Ya tadi, titik paling rendah linearitasnya itu dilihat dari rumpun atau fakultasnya. Nah, itu mentalnya jauh biasanya. Banyak mentalnya untuk seleksi administrasi. Kenapa? Karena masih terlalu jauh. Nah, selanjutnya apa? Yang rada dekat itu subrumpun alias jurusan. Kalau sama jurusannya coba di-apply. Ini kemungkinan bisa masuk.
karena satu jurusan atau masuk dalam level 2. Tapi untuk yang positif lolos administrasi itu level 3. Apa? Bidangnya sama. Contohnya apa? Tadi sistem informasi, gelar kita juga sistem informasi. Ya kan? Teknik elektronika, kita juga teknik elektronika. Ya, tapi kalau mau kedua masih boleh apply, masih boleh, masih bisa. Tapi kalau yang satu itu tergantung pada apa perusahaan tempat kita melamar. Ada yang nggak mau, ada yang masih boleh. Ya, dilihat kebutuhannya kadang. Tapi untuk level 2 dan 3 itu aman. Ya, pastikan linearitasnya berada di level 2 dan 3. Nah, itu aman. Selanjutnya ada teknologi kebumian. Ini subrumpunnya ya. Subrumpun. Ada bidangnya panas bumi, geofisika, pertambangan, minyak, teknik geologi, geodesi. Nah, ini teknik-teknik ini banyak ini di ITB banyak. Kemudian ilmu perkapalan. Nah, kapal ya. Ilmu perkapalan itu subrumpun masuknya. Maka level 2 atau jurusan sama. Kemudian untuk bidangnya atau prodi ada teknik perkapalan, permesinan kapal, sistem kapal, kelautan. Nah, ini biasanya disebut dengan apa ini? Spesialisasi. Nah, spesialisasinya kemana? Spesialisasi. Atau istilahnya selain spesialisasi itu fokusnya kemana? Nah, fokusnya kemana? Nah, biasanya kalau dalam suatu wawancara itu di interview, nah, spesialisasinya kemana, fokus keilmuannya kemana, nah, itu mengarah ke bidangnya gitu. Selanjutnya ada rumpun ilmu bahasa. Nah, ilmu bahasa itu rumpun. Jadi kalau ada pendaftaran berkaitan dengan bahasa itu masih umum sekali, bisa dilihat lebih detailnya. Tapi kalau hanya ilmu bahasa, berarti enak banget tuh, banyak yang bisa tertampung. Biasanya di bank-bank, ya itu bahasa masuk masian. Banyak sekali nanti yang bisa daftar. Maka saingannya juga akan semakin banyak. Ya. Subrumpunnya ada ilmu sastra, bahasa Indonesia dan daerah. Ada bahasa Indonesia dan daerah. Kata kuncinya di sini ada sastra dan bahasa. Sastra daerah bisa, bahasa daerah bisa. Sastra Indonesia atau bahasa Indonesia. Nah, itu boleh. Kemudian ilmu bahasa, ini subrumpun juga. Ada ilmu linguistik, jurnalistik, kearsipan, perpustakaan, itu masuk dalam apa? Subrumpun ilmu bahasa. Rumpunnya apa? Rumpunnya ilmu bahasa. Ya, perpus itu masuk ke bahasa. Kemudian ilmu asing ya, bahasa asing. Nah, ini subrumpun. Bahasa asing itu subrumpun dari bahasa. Nah, ada bahasa banyak sekali ya. Tiap negara ada sendiri-sendiri. Kemudian ilmu ekonomi, rumpunnya. Subrumpunnya apa? Nah, ada ilmu ekonomi, bidangnya pembangunan, akuntansi, syariah, perbankan, pajak, niaga, notariat, dan ekonomi yang lain. Kemudian ada manajemen. Manajemen itu bagian dari atau subrumpun dari rumpun ekonomi. Istilahnya apa? Jurusan. Ada bidang manajemen, manajemen syariah, pemasaran, transportasi, manajemen industri, manajemen informatika, dan bidang manajemen lain yang mungkin belum tercantum. Nah, untuk politik, ya, tadi sudah seperti yang di awal jelaskan ya. Ilmu sosial dan humaniora. Umumnya itu atau rumpunnya itu. Subrumpunnya ada ilmu politik, bidangnya ya spesialisasinya kemana, fokusnya kemana, ke kriminolog kah, HI, atau ilmu hukum, ya. Ilmu pemerintahan, ilmu sosial dan politik, nah itu bidangnya. Ilmu kepolisian. Nah, kemudian ada ilmu sosial, subrumpunnya, bidangnya kesehatan sosial, sosiologi, humaniora, arkeolog, psikiatri, sejarah, nah itu. Dan di sini masih banyak lagi seni, kesenian. Nah, untuk ilmu pendidikan, atau biasa disebut FKIP, di sini rumpunnya
Kemudian subrumpunnya ada yang sosial, ada bahasa, sosial, bahasa, olahraga, MIPA, sama yang kejuruan untuk SMK ya. Oke, kesenian, ilmu pendidikan yang umum. Oke, nah di sini kita ulangi dari yang ilmu pendidikan FKIP. Untuk ilmu sosial itu atau biasanya IPS ya kalau di sekolah, yaitu kan ada sejarah, ekonomi, bidangnya, geografi, spesialnya atau fokusnya, akuntansi, niaga, PKN, nah itu masuk ke ilmu sosial. Bahasa dan sastra ya bahasa Indonesia meliputi bahasa daerah maupun bahasa asing. Olahraga ya segala sesuatu yang berhubungan dengan olahraga, pendidikan jasmani, penkepor, masuk ilmu keolahragaan nih juga bisa. MIPA, nah ini MIPA. MIPA itu bisa biologi, matematik, fisika, kimia, atau IPA, atau nama lainnya sains. Kadang ada yang IPA, ada yang sains, itu sama. Dan geografi, nah ini yang menarik nih. Geografi itu masuk ke dalam cabang ilmu MIPA ya. Geografi, pendidikan geografi. Tentunya geografi yang berhubungan dengan, karena ada unsur fisika kimianya sebenarnya, maka masuk ke rumpun MIPA. Kemudian ada ilmu pendidikan teknologi. Nah ini di SMK ya biasanya, pendidikan teknik. Nah, ini bukan masuk ke dalam rumpun teknik tapi pendidikan teknologi dan kejuruan, makanya depannya ada pendidikan. Selanjutnya ada ilmu pendidikan. Nah ini umum, ini biasanya di dasar atau sekolah dasar. Ada pendidikan luar biasa, luar sekolah, PGSD ya, PG3, PGTK, PAUD. Nah, ini juga bisa PGMI, juga bisa masuk. Teknologi pendidikan, itu ilmu pendidikan secara umum. Administrasi, manajemen. Kemudian untuk kesenian, subrumpunnya bidangnya ya seni tari, musik, rupa ya, dan beberapa subrumpun lainnya. Oke, itu saja yang dapat disampaikan di video ini terkait dengan linearitas jurusan atau program studi untuk mendaftar suatu pekerjaan, atau mungkin sebentar lagi ada CPNS 2021 linearitas program studi bisa kita pelajari, maka kita bisa memilih formasi yang sesuai dengan jurusan kita. Karena apa? Karena linearitas. Ini menjadi syarat mutlak karena menjadi syarat administrasi. Langkah awal sebelum lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Pastikan jurusan kalian linear dengan formasi yang dipilih, sehingga dapat berlanjut ke tes selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.